maka kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul metode harga pokok proses lanjutan, yang mana kami dari kelompok 5 terdiri dari 2 orang, saya sendiri bernama Mbak Noli, samping saya Nadia Putri. Juga saya akan membahas pembahasan kami, yaitu 1. Pengertian harga pokok proses, 2. Persediaan produk dalam proses awal, 3. Proses produksi departemen lanjutan, 4. Perhitungan biaya per departemen. 1. Harga pokok proses lanjutan. Harga pokok proses merupakan bagian dari akuntansi biaya yang pada umumnya digunakan oleh perusahaan yang memproduksi produk secara massal dan bersifat homogen atau seragam. Produk yang dihasilkan pada umumnya melalui proses dari bahan baku hingga menjadi produk akhir yang siap dipakai untuk diolah lebih lanjut atau dijual. Contoh dari produk yang diproduksi adalah pena, pensil, penghapus, kertas HPS, pipa plastik, kabel, spidol, dan lain-lainnya sebagainya. Perusahaan akan memproduksi terus-menerus sepanjang tahun tanpa menunggu pesanan terlebih dahulu. Selanjutnya, nomor 2, persediaan produk dalam proses awal. Dalam suatu departemen produksi, produk yang belum selesai diproses pada akhir periode akan menjadi persediaan produk dalam proses awal periode berikutnya. Produk dalam proses ini membawa harga pokok produksi persatuan yang berasal dari periode sebelumnya yang kemungkinan akan berbeda dengan harga pokok produk persatuan yang dikeluarkan oleh departemen produksi yang bersangkutan dalam periode sekarang. Persediaan barang dalam proses adalah sebagian barang yang belum selesai dikerjakan yang telah menyerap bahan baku, tenaga kerja langsung, dan overhead pabrik. Sehingga dalam prosesnya akan dibahas 2 metode penentuan harga pokok produk dalam metode harga pokok proses, yaitu metode harga pokok rata-rata tertimbang dan metode FIFO atau masa pertama keluar pertama dalam proses membuat produk. Umumnya bahan baku hanya dimasukkan dalam proses departemen produk pertama. 2 metode yang digunakan dalam metode harga pokok, yaitu metode tertimbang, kedua metode masuk pertama keluar pertama, 3 metode masuk terakhir keluar pertama. Setelah metode harga pokok rata-rata tertimbang, metode average adalah metode pencatatan persediaan rata-rata tertimbang, di mana konsepnya perusahaan membagi biaya barang dengan jumlah unit barang yang tersedia. Akibatnya, persediaan produk terakhir dan di depan pokok penjualan harus dikalkulasikan dalam bentuk rata-rata. Rumus perhitungan unit evaluasi UE sama dengan unit selesai tambah persen PDP akhir. Perhitungan harga pokok per unit HP sama garis miring unit buka kurung biaya melekat di PDP awal plus biaya pada periode sekarang unit evaluasi. Kelebihan dan kekurangannya. Untuk menggunakan metode ini seperti pengertian dan tujuannya, bahwa perhitungan yang digunakan merupakan metode di antara perhitungan FIFO dan LIFO, sehingga kelebihan dan kekurangannya berada di tengah antara FIFO dan LIFO. Muncul suatu konsep atau metode-metode persediaan ini, maka proses pencatatan persediaan barang perusahaan menjadi lebih rapi, teratur dan rapi, dapat mencegah kerugian. Namun metode ini juga bisa dijadikan sebagai opsinya di laporan neraca keuangan yang lebih mendetail dan menyeluruh. Selanjutnya, cara perhitungan mode average. Contoh soal atau data persediaan untuk perhitungan metode FIFO dan average. Untuk lebih jelasnya berikut ini ada contoh data penjualan dan pembelian persediaan selama tahun 2017 di PT Exim. Di tabel tersebut ada tanggal, unit, pembelian, harga pokok untuk jualan, dan persediaan. Dari data di atas, berikut ini akan kita ulas cara perhitungannya. Menggunakan metode FIFO dan average. Dalam penerapan metode average berarti perusahaan akan menggunakan persediaan barang yang ada di gudang.
menjual tanpa memperhatikan barang mana yang masuk lebih awal dan lebih akhir. Jadi persediaan akhir barang dagangan akan dinilai dengan nilai perolehan persediaan rata-rata yang masuk. Metode FIFO. Dalam metode FIFO menganggap biaya produksi prode sekarang pertama kali digunakan untuk menyelesaikan produk yang pada awal prode masih dalam proses, baru kemudian sisanya digunakan untuk mengelola produk yang dimasukkan dalam proses prode sekarang. Oleh karena itu, dalam perhitungan unit evaluasi tingkat penyelesaian persediaan produk dalam proses awal harus diperhitungkan. Dalam proses pemberlakuan metode FIFO ada beberapa. Yang pertama, proses produksi dianggap untuk menyelesaikan produk dalam proses awal menjadi produk selesai. Kedua, setiap elemen harga pokok produk dalam proses awal tidak digabungkan dengan elemen biaya yang terjadi dalam prode yang bersangkutan. Ketiga, harga pokok produk dalam proses awal produk tidak perlu dipecah kembali menurut elemennya ke dalam setiap elemen biaya. Keempat, produk evaluamen atau produk dalam proses awal dikali tingkat penyelesaian kali tingkat penyelesaiannya dibutuhkan plus produksi konkret atau plus produksi dalam proses akhir kali tingkat penyelesaian yang sudah dinikmati. Kelima, proses harga pokok satuan setiap elemen biaya dihitung sebesar elemen biaya yang terjadi pada prode yang bersangkutan dibagi jumlah produksi elemen dan elemen biaya yang bersangkutan. Cara perhitungan metode FIFO. Dalam penerapan metode FIFO, berarti perusahaan akan menggunakan persediaan barang yang lama atau pertama masuk untuk dijual terlebih dahulu. Jadi biasanya persediaan akhir barang dagangan akan dinilai dengan nilai perolehan persediaan yang terakhir masuk. Dan adapun berikut adalah contoh perhitungan FIFO dimulai dari tanggal, unit pembelian, harga, total harga, harga pokok jualan, ada unit, harga unit, total harga, dan di persediaan ada unit, harga unit, total harga. Dan berikut kelebihan dan kurangan metode FIFO. Metode FIFO nilai persediaan laporan keuangan lebih relevan. 2. Laba perusahaan jauh lebih besar. Sedangkan kekurangan metode FIFO, 1. Pajak yang harus dibayar jauh lebih tinggi. Sedangkan nomor 2, laba atau pendapatan perusahaan tidak akurat. Ketiga, proses produksi departemen lanjutan, yang mana dalam proses pembuatan produk umumnya bahan baku hanya dimasukkan dalam proses di departemen produksi pertama. Departemen produksi berikutnya hanya menambahkan biaya konversi saja. Tapi ada kalanya di departemen setelah departemen produksi pertama ditambahkan juga bahan baku ke dalam proses produksi. Tambahan bahan baku ini kemungkinan akan menambah jumlah produk yang dihasilkan oleh departemen yang menambah bahan baku tersebut. Menambah jumlah satuan produk yang dihasilkan tambahan bahan baku ini akan mempengaruhi dalam penentuan harga pokok produk. Perhitungan biaya per departemen. Hal ini disebabkan karena secara umum perhitungan biaya berdasarkan proses membutuhkan pencatatan yang lebih sedikit dan pelatihan yang lebih sedikit, berarti lebih murah untuk dioperasikan dalam perhitungan biaya berdasarkan pesanan, buku, pembantu untuk akun barang dalam proses dalam kurung kartu biaya pesanan. Ras umpan untuk setiap batch produk yang dihasilkan dan biaya dibebankan setiap batch dalam perhitungan biaya berdasarkan proses. Karena semua unit produk yang dihasilkan dalam departemen bersifat homogen. Dalam sistem perhitungan biaya berdasarkan proses bahan baku, tenaga kerja dan head pabrik umumnya dibebankan ke departemen produksi. Baiklah, kami akan membacakan hasil kesimpulan dari makalah kami, yaitu harga pokok produksi lanjutan. Kesimpulannya,
Selanjutnya, dalam akuntansi biaya, harga pokok persediaan pokok dalam proses awal menimbulkan masalah penentuan harga pokok produk jadi yang ditransfer dari suatu departemen ke dalam departemen produksi berikutnya atau di gudang. Untuk mengatasi masalah tersebut, ada dua metode penentuan harga pokok, yaitu metode harga pokok rata-rata tertimbang, metode masuk pertama, keluar pertama. Dalam metode harga pokok rata-rata tertimbang, untuk menghitung harga pokok rata-rata tertimbang, tiap unsur harga pokok produksi yang melekat pada persediaan produk dalam proses dijumlahkan dengan unsur biaya produksi dikeluarkan. Dalam metode sekarang mengumpulkan informasi biaya produksi yang sesungguhnya dikeluarkan pada periode tertentu guna menghasilkan informasi laba atau rugi pada tiap periode. Baiklah, sekian dari hasil makalah kami. Apabila makalah kami ada salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.